Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Hari demi hari mereka bersahabat akrab dan Walt memperlakukan Jerome seperti adiknya sendiri. Teman-temannya Walt juga mendekati saudari angkatnya Jerome. Jerome membawa Walt berjalan-jalan melihat-lihat daerah sekitarnya. Saat itu Walt berkata kalau ia sebenarnya benci menjadi tentara. Namun demi keinginan orang tuanya, ia terpaksa melakukannya. Dia juga berterus terang bahwa ia merasakan sesuatu yang berbeda saat bertemu dengan Jerome. Dia berkata ada sesuatu yang spesial terhadap Jerome. Jerome yang tidak terlalu mengerti akan bahasa Inggris tidak begitu paham dengan maksudnya Walt. Walt menggunakan teropong kecilnya untuk melihat sebuah kapal yang berlayar. Ia mempersilahkan Jerome untuk mencobanya. Dari sana, Jerome juga melihat pesawat tenggelam yang pernah dilihatnya. Ia memberitahukannya kepada Walt. Walt berkata bahwa itu milik pasukannya yang terjatuh saat menyerang tentara Jerman. Jerome mengajak Walt untuk pergi ke sana di hari Minggunya setelah mereka pulang gereja. Walt pun mengiyakannya. Saat berjalan pulang, Jerome memperlihatkan cara uniknya berjalan. Walt pun menirukannya. Mereka kembali ke penginapannya Walt dan hendak membawa mobil jeep mereka untuk raung bersama Jerome. Sayangnya, kuncinya dibawa oleh teman lainnya. Walt pergi ke kamarnya untuk mengambil kunci cadangan dan meminta Jerome untuk menunggu di luar. Merasa agak lama dan bosan menunggu, Jerome memasuki penginapan itu dan melihat-lihat bagaimana keadaan di dalamnya yang lumayan berantakan. Ia juga melihat tentara pria dan wanita sedang berkumpul kepo. Ia pun memasuki kamarnya Walt dan ternyata Walt sedang mandi di sana. Ia menarik Jerome mandi bersamanya tanpa melepaskan pakaiannya dulu. Mungkin Walt juga berpikir kalau bajunya Jerome perlu dicuci juga. Scene pun langsung berpindah memperlihatkan Jerome telah berbaring di pelukannya Walt. Seakan mereka baru saja bercinta. Mereka berbincang-bincang sembari menunggu pakaiannya Jerome kering. Di dalam gereja, Walt dan Jerome saling memperhatikan satu sama lainnya. Sehabis ibadah, Walt menemui Jerome dan mengingatkan janji mereka. Ayah angkatnya Jerome memperhatikan mereka dan memanggil Jerome. Jerome diingatkan oleh ayah angkatnya itu agar tidak terlalu dekat dan macam-macam kepada tentara Kanada di sana. Jerome langsung menangis dan dipeluk oleh ayah angkatnya itu. Walt dan Jerome akhirnya pergi melihat pesawat yang tenggelam itu. Setelah menyelam memeriksanya, Walt berkata masih ada mayat penumpangnya di dalam pesawat itu. Jerome sedikit takut dan ia langsung masuk menaiki perahunya. Walt berkata agar Jerome tidak perlu takut. Jerome berkata kalau ia akan menjaganya. Ia sambil memeluk Jerome di sana. Sambil pulang, Walt mengajari Jerome mengendarai mobil jeepnya. Jerome membawanya sampai ke depan penginapannya Walt. Teman-teman Walt yang lagi nongkrong dan bersantai hampir saja ditabrak oleh Jerome. Walt langsung memerintahkan anggotanya itu untuk segera menarik pesawat tenggelam yang baru saja diceknya. Jerome pun diajak oleh Walt ke dalam kamarnya dan mereka bermain di sana. Saat Walt tertidur, Jerome melihat-lihat barang-barangnya dan menggunakan kacamata rebenya Walt. Diam-diam ia menyimpan fotonya Walt ke dalam kantong bajunya. Jerome kembali belajar bersama teman-teman lainnya. Mereka disuruh untuk menulis arti sebuah kebebasan. Jan yang duduk di sampingnya sedang asik melihat-lihat album foto wanita seksi. Jerome tidak tertarik melihatnya. Ia malah melamun dan membayangkan kebersamaannya saat bersama dengan Walt. Ia benar-benar telah jatuh cinta dan wajahnya berseri-seri. Tak sadar, ia duduk sendirian dan teman-temannya sudah pada pulang. Ia belum menyelesaikan tugasnya dan gurunya telah menunggunya dari tadi. Gurunya mengira Jerome kepikiran akan keluarganya. Ia memberitahu Jerome kalau seluruh wilayah Belanda telah bebas dari tentara Jerman. Ia mempersilahkan Jerome untuk pulang. Esok harinya, Walt mendatangi keluarga angkatnya Jerome dan mengambil foto keluarga mereka, termasuk Jerome dan sahabatnya Jan. Jerome bertanya apakah Walt tidak ikut berfoto bersama mereka. Walt pun menunjukkan orang-orangan yang telah dibuatnya untuk menggantikan dirinya. Dia menggantungkan kalungnya di sana. Dia juga melepaskan kacamatanya dan menggantungkannya di kawat duri. Untungnya, teman-teman Walt datang dan Walt bisa berfoto dengan mereka. Dia pun berfoto sambil merangkul Jerome.
Setelah itu, Walt mengajak Chiron bermain bersamanya. Chiron membantu Walt membersihkan senapannya di dalam kamarnya. Mereka sambil berbincang-bincang. Walt mengakui kalau Chiron membuatnya bahagia semenjak berada di sana. Sebenarnya, ia ingin sekalian memberitahu Chiron kalau dia dan pasukannya akan dipindahkan esok harinya. Namun, Walt agak bimbang untuk memberitahukannya kepada Chiron secara langsung. Chiron pun diantar pulang olehnya. Ayah angkatnya telah menantikan Chiron di depan rumah. Ia terlihat sedikit marah. Chiron langsung disuruh masuk ke dalam rumah. Walt ingin menitipkan pesannya kepada Chiron lewat ayah angkatnya itu. Namun karena ia menyadari ayah angkatnya itu tidak memahami bahasanya, pesan itu pun tak tersampaikan. Esoknya, Chiron melihat saudarinya sedang berbahagia karena mendapatkan hadiah perpisahan dari seorang tentara yang mendekatinya. Saudarinya itu memberitahu bahwa pasukan tentara Kanada telah pergi. Chiron sangat terkejut dan ia melarikan sepeda saudarinya itu. Ia pergi untuk mencari Walt. Perkemahan mereka juga sudah kosong dan Chiron pergi ke penginapannya Walt sebelumnya. Ia mendapati hotel itu telah sepi dan melihat kamarnya Walt sudah kosong. Belum percaya, ia pergi mencari ke lokasi di mana pesawat yang tenggelam. Dia melihat beberapa orang di sana yang sedang mengevakuasi mayat yang tertinggal di sana. Namun saat ia meneriaki namanya Walt, tak seorang pun yang menyahutnya. Chiron mencari-cari Walt sampai hari sudah gelap. Hujan pun turun saat ia tiba ke rumah. Ia melihat bajunya masih tergantung di luar dan basah ditimpa hujan. Ia berlari mencoba untuk menyelamatkan fotonya Walt yang dikantonginya secara diam-diam. Namun foto itu telah hancur terkena air hujan. Malamnya, Chiron terbangun oleh suara gemuruh dan hujan deras. Dia menatap keluar dan melihat orang-orangan yang dibuat oleh Walt masih berada di halaman rumahnya. Kalungnya Walt juga masih tertinggal di sana. Chiron keluar untuk mengambilnya. Namun, ia berteriak kesakitan karena tangannya terluka terkena kawat duri yang dililitkan. Ia pun jatuh tergeletak dan ayah angkatnya membawa dia masuk ke rumah. Esoknya, ayah angkatnya membakar orang-orangan itu dan menemukan rebenya Walt tertinggal di sana. Chiron sangat merasa kehilangan. Ia kembali pergi sendirian ke pesawat yang tenggelam. Tak lama, ia menerima surat dari ibunya yang mengatakan ibunya akan datang menjemputnya untuk kembali ke kota Amsterdam. Namun, ia kurang bahagia mendengarkannya, karena masih galau ditinggalkan oleh Walt tanpa pemberitahuan. Ayah angkatnya tetap berusaha untuk menghiburnya. Ibunya pun datang untuk menjemputnya pulang. Ayah angkatnya merasa sedih berpisah dengannya karena telah menganggap Chiron sebagai anaknya sendiri, meski Chiron belum menyadarinya. Sebelum mereka berangkat, ayah angkatnya itu tak lupa menyerahkan kacamata miliknya Walt kepada ibunya untuk diberikan kepada Chiron. Mereka pun berangkat menuju pelabuhan dengan bersepeda. Jan juga dijemput oleh ibunya. Mereka melewati tubuh pesawat yang baru saja ditarik dari sungai, juga melewati penginapannya Walt sebelumnya, tempat mereka memadu cinta. Film pun kembali ke masa yang memperlihatkan Chiron yang sudah dewasa. Ia berada di kapal yang baru saja kembali dari Friesland ke Amsterdam. Di sana, ia kembali menemui anak kecil yang sama seperti Chiron di masa mudanya. Setelah kembali dari sana, Chiron mendapatkan inspirasi untuk memasukkan tema tentang pengalamannya dan mengekspresikannya lewat tarian balet yang diajarkannya. Ia bersemangat kembali dan otaknya semakin encer untuk mengeluarkan ide. Murid-muridnya pun dengan mudah memahaminya. Saat melatih tarian, asistennya memberikannya sebuah amplop. Chiron tersenyum saat melihat isi dari amplop itu. Ternyata isinya merupakan foto dirinya dan keluarga angkatnya di Friesland. Satu-satunya foto yang diabadikan oleh Walt. Foto itu juga disertai dengan foto kalung petanda yang dimiliki oleh Walt, dengan nama lengkapnya terukir di sana. Chiron menyadari bahwa sekarang dirinya bisa menemukan Walt berada, tentara yang hilang darinya. Film pun selesai. Begitulah teman-teman alur dari cerita di film ini. Overall, dibalik temanya yang mengundang pro dan kontra, tidak bisa dipungkiri bahwa For a Lost Soldier adalah sebuah film yang cukup berkesan, terutama bagi penonton yang mau berpikir terbuka. Ungkapan cinta itu buta tampaknya cukup pantas disematkan dalam film ini. Tidak peduli siapa orangnya, berapa umurnya, dan apa jenis kelaminnya. Tampaknya cinta selalu mampu bekerja secara misterius untuk mempertemukan korban-korbannya dengan cara yang tak terduga sekalipun. Demikianlah teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur hati Anda. Terima kasih telah mengikuti ceritanya hingga selesai. Dan jangan lupa memberi dukungannya lewat like dan subscribe-nya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.